Sobat Mancing Agus Pur Channel dimanapun kalian berada. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk kesempatan saat ini kita jumpa lagi. Saya akan berbagi tips bagaimana caranya mengakali atau membuat joran pancing dengan yang harganya murah dengan kualitas barang yang ya kurang baik lah, tipis, supaya jadi kuat, supaya ini tidak mudah pecah dan patah. Bagaimana caranya? Simak terus videonya sampai selesai. Pertama kita lepas dulu bagian dasarnya, kita keluarkan semuanya. Keluarkan semuanya. Yang kita gunakan cukup simpel, hanya ada benang jahit warna apapun sesuka sobat semua, dan siapkan juga lem Korea, dan nanti ada remplas ukuran 360 begini, atau juga yang 400 yang terlalu kasar. Perlu diketahui sobatku semua, sobat mancing, tentunya khususnya untuk yang masih para pemula, kelemahan joran-joran yang dengan harga murah. Lihat barangnya sangat tipis ya, apalagi ini hanya 50k atau 50.000. Otomatis kelemahannya adalah biasanya sering saat kita gunakan dengan hentakan yang kuat atau strike ikan yang besar, kendalanya di sini, dia akan sering pecah ataupun patah juga, karena dilihat dari bahannya ini sangat kasar kan. Jadi kita akan mengakalinya supaya nanti di ruas-ruasnya ini tidak mudah pecah. Ini contohnya sudah saya bikin satu kemarin. Ini hanya dililit dengan memakai benang jahit saja. Kemudian kita tetes lem, kemudian kita remplas. Uji coba masuk, setelah masuk kita langsung pasang. Oke, langsung saja bagaimana caranya. Simak terus, dan lupa dukungannya dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe-nya. Tak lupa juga hidupkan juga notifikasi loncengnya, biar bisa selalu update video-video terbaru dari saya Agus Pur Channel. Oke, tindih. Terus kita lilit terus. Nah, kalau sudah panjang begini, ini kan, kita tekan supaya dia rapat benangnya. Ini kita tarik. Kita rapikan terus. Memang prosesnya sih sedikit lama dan harus sabar juga ya, karena kita belinya barang murahan, jadi kita harus bisa mengakalinya. Cuma ini saran saya, jangan sampai terlalu ke ujung, nanti benangnya bisa lepas. Nah, setelah itu, ini kan sudah ketindih tadi, bawah ini kita potong saja. Kita potong. Selanjutnya kita lilit lagi begini. Nanti tuh harus seberapa panjang kita lihatnya.
mudah, cuma kalau kita belum praktek, belum tahu mudah atau tidaknya. Makanya ini saya berbagi tips supaya yang belum tahu bisa jadi tahu. Oke, begitu saja. Kita langsung skip videonya sampai proses nanti perempelasan dan tes masuk di lubang yang lebih kecil di atasnya. Oke. Kemudian ini kita tetes lem yang benang yang ujung ini. Oke, sedikit saja dulu. Setelah itu kita potong ujungnya. Setelah itu kita tetesin lem semua ini. Benang yang sudah kita lilitkan tadi sampai rata, merata semuanya, merata. Tapi sebelum itu alangkah baiknya kita bakar dulu dengan korek api. Ya, kiranya udah cukup. Kemudian kita tetes lem semuanya sampai rata, merata semuanya, jangan tidak rata ya sobat, nanti hasilnya akan beda. Tetes lem sampai rata semuanya. Oke. Setelah semuanya ditetes lem, kita tunggu kering dulu. Kita masuk ke dalam proses penghalusan, kita remplas dulu. Caranya begini sobat. Potongan remplasnya jangan sampai melebihi ini, nanti bisa kena jorannya ini, malah tambah tipis lagi. Kita putarkan begini ya, kemudian kita putar-putar saja begini, sampai nanti halus seperti yang diinginkan. Sobat, kalau dikira sudah halus gini, sudah rata, kita coba masukkan ke dalam ujung. Nah, kita tes masuk ya. Kalau ini jelas masuk di bawah sini. Tes masuk, kita masuk pelan-pelan dulu. Nah, ini masih ada sedikit susah, sesek. Karena yang di ujung ini jelas dia akan bertambah lebih besar yang dililit tadi. Cuma ini sudah masuk. Nah, itu kan. Begitu terus nanti sampai di ujung di atasnya lagi, buat terus seperti ini sampai nanti di ujung nomor 4 dari 3. Itu sudah cukup. Nanti sambungan yang dari nomor 1 2 3 dari paling ujung itu nanti caranya beda lagi. Semoga bermanfaat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.